Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki wal sultan wa mughni kulli man siwah minal adai illa al-wijdah alimul zahiri wa man taba alaihi jannah wa ashhadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh wa khiratu min na'il insan nabiyyun allahu bihil haq hatta tadaha wastaban وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال وعامله واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله حاضري الله نادري الله شهيد علي اللهم أعين اللهم أعيني والله بكل شيء محيط إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب يعتني محبتك ومعرفتك. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengerjakan ibadah wajib satu minggu satu kali ini, yaitu salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam berdakwah menyebarkan agama Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang dalam bingkai rahmatan lil alamin ke seluruh pelosok dunia. Pun pula semoga salawat dan salam disampaikan Allah kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan semua jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk terus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal takwa kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dengan karunia-Nya dan selamat di akhirat dengan rahmat-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan cara terus istiqomah dan konsisten dalam melakukan kebaikan. Seorang hamba yang bisa menjaga keistiqomahan dan konsistensi dalam kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dipenuhi dengan kenikmatan di dalamnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Ayat di atas menjadi kabar gembira bagi kita yang bisa istiqomah dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Orang-orang yang bisa menjaga sikap istiqomah dalam beribadah dan melaksanakan kebaikan akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyuruh para malaikat untuk mendatangi orang-orang yang beriman dan istiqomah dalam pendiriannya,
untuk menyampaikan kabar gembira, memberikan segala manfaat, melindunginya dari semua bahaya, dan menghilangkan duka cita yang mungkin akan ada padanya dalam semua urusan dunia dan akhiratnya. Dengan istiqomah juga, kita semua akan menjadi manusia yang tenang, lapang, tentram, dan tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah melalui para malaikatnya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alla bil taqamu ala tariqah la asqainahum ma'a khadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Quran Surat Al-Jin ayat 16. Istiqomah adalah teguh pendirian. Abu Qasim Al-Qursyais menjelaskan istiqomah adalah derajat yang menjadikan urusan-urusan seseorang menjadi baik dan sempurna, dan memungkinkannya untuk mencapai manfaat-manfaat secara tetap dan teratur. Saking pentingnya sikap istiqomah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, jadilah kamu pemilik istiqomah, bukan penuntut anugerah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling disenangi oleh Allah tidak dinilai dari jumlahnya. Ibadah yang banyak tapi tidak istiqomah belum tentu disenangi olehnya. Namun ibadah sedikit yang bisa dilakukan dengan istiqomah sudah pasti sangat disenangi olehnya. Dalam satu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna ahabbal a'mali ilallahi adwahuma wa in qada. Artinya, sungguh ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang paling konsisten sekalipun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa bukan termasuk kebaikan jika suatu perbuatan tidak bisa dilakukan dengan istiqomah dan terus menerus. Suatu ibadah bisa dinilai baik jika perlakunya sudah bisa mengerjakan dengan penuh konsisten. Jika tidak, maka sama halnya ibadah itu tidak memiliki nilai apa-apa. Bahkan iman seseorang belum sepenuhnya dikatakan sempurna sebelum ia bisa menjadi hamba yang istiqomah. Berusaha untuk menjadi hamba yang istiqomah sama halnya dengan berusaha untuk menunaikan salah satu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menyuruh kita semua untuk terus menjadi hamba yang istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Salah satunya sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan tetaplah istiqomah, beriman dan berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah dari sekian banyak ibadah yang Allah perintahkan, dan termasuk ibadah yang paling utama adalah berzikir kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Ankabut dijelaskan bahwa bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat dan zikir adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk menumbuhkan sikap istiqomah dalam beribadah memang berat. Saking beratnya, maka istiqomah memiliki keutamaan yang luar biasa dibanding dengan beberapa kebaikan. Dalam sebuah qaul ulama dinyatakan,
Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kebaikan. Karenanya perlu perjuangan dan usaha yang maksimal agar sikap istiqomah dalam beribadah itu selalu muncul dalam diri. Dan hal istiqomah beribadah, kita akan selalu dihadapkan pada dua godaan besar, yakni setan dan hawa nafsu. Maka tugas kita adalah bagaimana menundukkan ajakan setan dan hawa nafsu agar kita lalai dalam beribadah. Karena setan telah berjanji akan terus mengganggu manusia sampai manusia tersesat serta mengikuti ajakannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Dalam ayat yang lain, setan pun berjanji akan menyesatkan manusia kecuali orang yang ikhlas. Dalam surah Shad ayat 82, Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih mukhlisin di antara mereka." Bagaimana agar kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin? Jawabannya adalah bersihkan hati dari segala penyakit hati. Bagaimana caranya? Caranya dengan memperbanyak membaca kalimat ikhlas, kalimat yang mampu membersihkan hati dari segala sifat-sifat jelek. Kalimat tersebut adalah kalimat La ilaha illallah. Selain kalimat ikhlas, kalimat La ilaha illallah juga menjadi bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, dia berada dalam bentengnya Allah. Barang siapa yang berada di dalam bentengnya Allah, maka dia akan terbebas dari segala godaan setan. Demikian pentingnya menjaga istiqomah dalam ibadah dan melakukan kebaikan. Orang-orang yang bisa istiqomah akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah berupa jaminan surga dan dilindungi oleh para malaikat, baik perihal urusan dunianya maupun akhiratnya. Orang yang bisa istiqomah juga sama halnya dengan orang yang berjalan yang menyempurnakan imannya, karena kesempurnaan iman bisa diraih dengan cara istiqomah. Karenanya, mari pada kesempatan ini kita berusaha untuk bisa menjadi hamba yang istiqomah dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Demikian khutbah ini, semoga kita beristiqomah dalam beribadah dan melaksanakan kebaikan melalui kekuatan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim fadhkuruhum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallima ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyyi adim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri adim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم ادفع عنا البلاء والعناء والبعاء والفحشاء والمنكر والبحياء والشؤوف مختليك والشدائد والمحن ما ظهر منها وما ضنا من بلادنا حتى خاصة ومن ولد للمسلمين أمة إنك على كل شيء قدير واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واهد بيننا وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.